Hai Aquarius, selamat datang di bacaan Oracle Update. Ini adalah bacaan umum, tidak akan cocok 100% ya untuk semua Aquarius, karena menarik energinya orang banyak. Berapa Aquarius, berapa ratus ribu atau jutaan Aquarius di seluruh bumi gitu ya. Jadi mungkin tidak akan 100% akurat, tapi ambil saja yang bermanfaat ya. Kalau kamu ingin bacaan yang lebih komplit, lebih akurat untuk kamu sendiri, silakan kamu bisa personal reading. Ada keterangannya di bawah video ini. Oke, aku akan tarikkan 3 kartu untuk Aquarius. Kartu pertamamu ya, ada berkat, magical blessing, ada berkat yang ajaib di sini ya. Apapun yang kamu lalui saat ini ya, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu temui atau sedang terjadi dalam hidupmu saat ini, jangan khawatir, selalu ada blessing ya. Mungkin kalau saat ini kamu mengalami peristiwa yang tidak nyaman ya, siapa tahu sebenarnya di balik peristiwa itu ada berkat yang tersembunyi ya. Siapa tahu peristiwa itu hanyalah sebuah awal dari peristiwa yang lebih ujung-ujungnya itu lebih positif gitu. Jadi coba kamu renungkan ya, apa saat ini yang terjadi dalam hidupmu, lalu cari apa yang bisa kamu petik pelajarannya. Apakah ada yang harus kamu rubah dalam cara kamu menghadapi sesuatu atau melakukan sesuatu ya? Adakah cara hidup yang harus kamu rubah, atau cara pandang kamu yang harus kamu rubah, sehingga masalah yang saat ini kelihatannya terlihat sebagai suatu masalah itu bisa terlihat sebagai suatu berkat yang tersembunyi ya, yang sebenarnya membawa pada suatu yang lebih baik ya. Kartu kedua ada light. Jadi ya, aku kayak ingin membuka sekalian kartu ketiga ya. Oke. Sebenarnya temanya mirip setiap kartu ini ya. Jadi kartu ini meminta kamu untuk percaya atau tenang, gak usah panik dalam kondisi saat ini ya. Karena ada cahaya yang menerangi, ada petunjuk, artinya solusi sebenarnya sudah disediakan buat kamu ya. Ada berkat, ada petunjuk, ada cahaya Tuhan yang membantu. Jadi istilahnya kalau memang saat ini kehidupan hidup lagi berat-beratnya gitu ya, tapi sebenarnya cahaya itu tidak pernah meninggalkan kamu. Dan kartu ketiga bahkan mengatakan bahwa sebenarnya cahaya itu ada di dalam diri kamu ya, di dalam diri kamu ya. Gimana kita bisa bercahaya gitu ya. Kalau misalnya saat ini kita sedih,
Lagi stres ya nggak akan bercahaya, ya kan? Berbeda ketika kamu menghadapinya dengan tenang dan kamu yakin kamu sudah pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kamu sudah berbuat yang terbaik dan lepaskan segala ekspektasi, ya. Kembalikan pada Tuhan. Nah, dengan begitu kamu akan bisa mengembalikan cahaya yang ada di dalam diri kamu. Ketika kita melepaskan ekspektasi, artinya kita mengikhlaskan juga nanti mau apapun yang akan terjadi. Kita melepaskan kontrol, itu akan membawa kita lebih damai, lebih bahagia. Ketika kamu damai, bahagia, pasti cahaya di dalam diri kamu akan lebih bersinar. Di sini ada kata-kata self-acceptance. Jadi ini juga pesan buat kamu untuk menerima diri kamu seutuhnya. Kalau kamu masih ada hambatan internal, jadi sebenarnya ini lebih kepada masalah internal. Hambatan yang ada di dalam diri kamu. Kamu merasa putus asa, tidak bisa keluar dari situasi. Padahal sebenarnya ada bantuan, ada perlindungan, ya. Itu adalah pola pikir atau cara berpikir yang harus dibenahi. Jadi kalau kamu memang mendapatkan kartu ini saat ini, mungkin sesuai dengan kondisi kamu, ya. Jadi mungkin ini saatnya untuk kamu membenahi. Yang dibenahi sebenarnya adalah faktor internal kamu, ya. Faktor internal kamu, bagaimana cara kamu mengolah situasi ini, bagaimana cara kamu bereaksi terhadap stimulan atau apapun kejadian ataupun apapun informasi yang kamu terima, kejadian atau orang yang kamu temui, ya. Bagaimana kamu bereaksi terhadap itu. Jadi lebih kepada membangun diri sendiri gitu, ya. Self acceptance ini juga artinya kita embrace atau menerima diri kita seutuhnya. Maksudnya adalah apa yang menjadi kelebihan dan juga sekaligus kekurangan kita itu apa. Kita tahu batasan-batasan kita di mana. Dan mengetahui batasan kita bukan berarti kita lemah atau kita buruk, enggak. Semua orang ada batasannya. Tapi juga pasti kamu ada kelebihannya gitu. Tapi dengan kamu tahu batasan kamu, kekurangannya di mana dan kelebihannya, itu bisa menjadi poin kamu untuk lebih mengenal diri, lebih membangun citra kamu yang lebih positif. Ini penting supaya untuk menghadapi, kadang-kadang ini juga penting untuk menghadapi masa-masa sulit, ya. Dengan kamu membangun citra diri yang lebih positif, kamu punya kepercayaan diri, kamu punya kekuatan dari dalam untuk bisa mengatasi apa yang ada di luar yang tidak selaras atau saat ini menjadi tantangan dalam hidupmu. Ingat, yang di luar diri kita itu lebih tidak bisa kita kontrol, ya. Jadi mungkin kamu perlu untuk belajar melepaskan kontrol, melepaskan kendali, membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Yang 100% bisa kita kendalikan adalah pasti faktor internal, faktor diri sendiri gitu, ya. Dan yang di luar itu, ya, bagaimana orang memperlakukan kita atau apapun yang nanti kita akan hadapi, itu tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Jadi mulai dari situ pun
kita bisa belajar untuk melepaskan harapan-harapan yang tidak realistis, melepaskan kendali akan sesuatu yang sebenarnya itu bukan atau tidak bisa kita kendalikan, misalnya reaksi orang lain atau bagaimana cara orang lain memperlakukan kita. Itu kan tidak bisa kita kontrol, ya kan? Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bereaksi atau menanggapi terhadap apa yang mereka lakukan pada kita. Itulah yang harusnya dibangun, itu yang harus diperbaiki. Jadi pada masa ini gunakan untuk lebih self discovery, ya, lebih dalam menggali potensi, lebih dalam untuk mengembangkan diri dan mereview, perbaiki apa yang perlu diri perbaiki. Dan kamu sudah diberikan pertolongan di sini. Oke? Itu aja buat kalian Aquarius. Semoga bacaan ini bermanfaat. Kalau kalian suka, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.